warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Faradiba yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Krisnanda Naufal, Edwin Saputra, Arianis, dan Yuni Nurfadila. Topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah SPT. Langsung saja kita mulai penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh saya dan rekan-rekan saya. Baik, yang pertama itu ada definisi SPT yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Yuni Nurfadila, dengan NIM 7211420219. Apa sih kira-kira SPT itu? Surat pemberitahuan atau SPT itu adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, SPT ini bentuknya form, dan di dalam form ini terdapat pelaporan perhitungan pajak, di mana notabene kewajiban pajak itu ada 3. Yang pertama itu hitung, store, dan lapor. Jadi kewajiban yang ketiga ini pas banget kita untuk dilaporin di SPT masa atau di SPT tahunan. Fungsi SPT yang pertama bagi wajib pajak PPH sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang dan untuk melaporkan tentang yang pertama itu pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan. Nah, kalau misal kita mau bayar atau mau melunasi pajak, maka kita itu wajib ada SPT-nya atau bukti kalau kita itu sudah menghitung dan melaporkannya. Nah, misalnya kita mau bayar pajak ke kantor pos, maka kita itu wajib bawa SPT. SPT itu untuk bukti bahwa kita itu sudah menghitung pajaknya, pajak kurang bayar setahunnya atau semasanya. Yang kedua itu penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Nah, nanti di SPT untuk PPH itu ada perinciannya per form. Sekiranya objek pajak yang dikenai pajak itu apa aja dan yang tidak dikenai pajak itu apa aja. Misalnya kayak hibah, terus beasiswa kan salah satu objek yang tidak dikenai pajak. Nah, nanti di situ itu akan ada pengklasifikasiannya di form. Yang ketiga itu harta dan kewajiban. Dan yang keempat itu pemotongan pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajaknya. Yang kedua, bagi pengusaha kena pajak, sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBN yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang yang pertama itu pengkreditan pajak masukan terhadap pajak pengeluaran. Yang kedua itu pembayaran atau pelunasan yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga itu bagi pemotong atau pemungut pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Jadi sistem pemungutan pajak itu sendiri ada yang namanya self-assessment system, terus official assessment system, dan withholding assessment system. Penyampaian SPT. Jadi syarat penyampaian SPT itu ada 3, yaitu benar, lengkap, sama jelas. Nah, apabila kita salah dalam menyampaikan SPT yang kita laporkan, meskipun ada pembetulan, tapi nanti prosesnya itu akan semakin lama dan akan semakin ribet. Dan di sini ada 3. Benar di sini itu adalah benar dalam perhitungannya itu kira-kira tarifnya berapa. Nah, kalau misal kita itu ngitung SPT PPH pasal 21, kan tarifnya tarif progresifnya itu antara 5% terus naik lagi jadi 15% terus naik lagi. Terus di mana termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
namanya regulasi pajak itu kan dinamis. Jadi setiap tahun atau beberapa tahun itu pasti bakal ada peraturan yang berubah terus. Terus yang kedua itu memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Yang ketiga, melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT ini. Jenis-jenis SPT. Untuk SPT itu sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu SPT tahunan sama SPT masa. Nah, untuk SPT tahunan ini dibagi menjadi dua juga, yaitu SPT tahunan PPh wajib badan dan yang kedua itu SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Biasanya kalau wajib pajak badan itu rata-rata kayak CV, terus PT, atau juga BUT. Nah, untuk orang pribadi yang udah punya penghasilan sendiri. Terus untuk SPT masa itu dibagi menjadi 8. Yang pertama itu PPh pasal 21 dan pasal 26. Yang kedua PPh pasal 22. Yang ketiga PPh pasal 23 dan pasal 26. Yang keempat PPh pasal 25. Yang kelima PPh pasal 4 ayat 2. Yang keenam PPh pasal 15. Yang ketujuh PPN dan PPNBM bagi pengusaha kena pajak. Dan yang terakhir yang 8 itu PPN bagi pemungut pajak. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi SPT masa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Arianis dengan NIM 7211420076. Materi selanjutnya yaitu SPT masa. Apa sih SPT masa? SPT masa sendiri adalah dokumen yang digunakan untuk melapor pajak yang dipungut dari hasil pendapatan ekonomi wajib pajak dan dilaporkan pada setiap masa pajak. Selanjutnya ada bentuk SPT masa pajak penghasilan. Bentuk SPT masa pajak penghasilan dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada hard copy, yang kedua dokumen elektronik. Hard copy sendiri yaitu formulir dalam bentuk kertas, sedangkan dokumen elektronik yaitu melalui e-filing, web, e-form atau e-SPT. Selanjutnya ada pengambilan SPT. Pengambilan SPT dibagi menjadi dua jenis juga, yaitu yang pertama ada hard copy, yang kedua ada e-SPT. Untuk hard copy yaitu 1. Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, yang kedua di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP, yang ketiga Kantor Wilayah DJP, yang keempat Kantor Pusat DJP, yang kelima Pojok Pajak, dan yang keenam Mobil Pajak. Sedangkan e-SPT yang pertama diambil secara langsung oleh WP di KPP atau KP2KP, yang kedua diunduh dari website DJP dengan alamat http www.pajak.go.id, yang ketiga SPT yang didapatkan dengan mengunduh dari situs internet DJP dan digandakan oleh WP yang mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya ada ketentuan mengisi SPT masa. SPT masa wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh wajib pajak yang pertama terdaftar di KPP di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan KPP di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Yang kedua, sudah pernah menyampaikan SPT masa dalam bentuk dokumen elektronik. Oke, selanjutnya ketentuan khusus SPT masa PPh pasal 21 dan atau pasal 26. Yang pertama, yaitu melakukan pemotongan PPh pasal 21 dan atau pasal 26 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala dan terhadap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Republik Indonesia, pejabat negara, dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 orang dalam satu masa pajak. Yang kedua, melakukan pemotongan PPh pasal 21 tidak final dan atau pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam huruf A dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak. Selanjutnya yang ketiga, melakukan pemotongan PPh pasal 21 final dengan pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.
Yang keempat, melakukan penyetoran pajak dengan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran pajak yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak. Selanjutnya, ketentuan khusus SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26. Untuk SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak sepanjang pemotong pajak dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, menerbitkan lebih dari 20 bukti pemotongan PPh pasal 23 dan atau pasal 26 dalam satu masa pajak. Yang kedua, jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari 100 juta rupiah dalam satu bukti pemotongan. Untuk penyampaian SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26, yaitu menggunakan aplikasi bukti potong PPh pasal 23 atau 26 elektronik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Danova Saputra, NIM 721141832. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyampaian SPT oleh BP. Yang pertama, ada secara langsung ke KPP atau KP2KP atau tempat lain yang ditentukan. Yang kedua, dengan cara lain melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat e-filing melalui penyedia jasa aplikasi atau ASP. Yang ketiga yaitu melalui pos dengan pengiriman surat. Yang keempat yaitu melalui e-filing di website DJP atau Dirjen Pajak. Kemudian ada SPT tahunan. Bentuk SPT tahunan ada dua, yaitu hard copy, yang mana formulir dalam bentuk kertas. Yang kedua dokumen elektronik melalui e-filing seperti e-form, e-SPT. Lalu selanjutnya mengajukan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Untuk tata cara mengajukan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan dan batas waktu penyampaiannya adalah wajib menyebutkan alasan perpanjangan dan melakukan perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun, pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang. Lalu selanjutnya bentuk SPT tahunan PPh. Yang pertama, SPT tahunan PPh untuk 1 tahun pajak. Yang kedua, SPT tahunan PPh untuk bagian tahun pajak. Untuk penghasilan kurang dari 60 juta untuk pegawai dikenakan SPT 1770 SS. Untuk pegawai dengan penghasilan lain 1770, non pegawai 1770. Untuk lebih penghasilan yang lebih dari 60 juta 1770S, pegawai dengan penghasilan lain 1770, non pegawai 1770. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut adalah bentuk formulir 1721A1A2. Batas waktu penyampaian SPT. SPT masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. SPT tahunan. SPT tahunan pajak penghasilan WPOP paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. SPT tahunan pajak penghasilan WP badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Tempat wajib dilakukannya penyampaian SPT secara langsung. Tempat wajib pajak terdaftar dan tempat lain berupa layanan pajak di luar kantor yang disediakan KPP atau KP2KP tempat wajib pajak yang terdaftar. Kewajiban penyampaian SPT tahunan badan dalam bentuk elektronik. 1. SPT tidak ditandatangani. Dalam hal SPT disampaikan langsung atau dikirimkan via pos atau jasa kurir. 2. SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan atau dokumen yang dipersyaratkan. 3. SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dan wajib pajak setelah ditegur secara tertulis. 4. SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan bukti, permulaan secara terbuka, atau penerbitan surat ketetapan pajak. Kanal penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi dalam bentuk elektronik.
1. E-filing. Upload file CSV dari aplikasi ESPT atau isi form dari website. 2. E-form. Mengisi file yang diunduh dari laman DJP online lalu diunggah kembali. Setelah terkirim, bukti penerimaan elektronik akan masuk ke surel yang sudah didaftarkan. Kewajiban penyampaian SPT tahunan badan dalam bentuk elektronik. SPT tahunan wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh wajib pajak yang 1. Terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. 2. Sudah pernah menyampaikan SPT tahunan dalam bentuk dokumen elektronik. 3. Menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT tahunan pajak penghasilan. 4. Laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik. Sanksi kewajiban Dirjen Pajak sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 7 dan pasal 3 ayat 7A UU KB. Dirjen Pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak apabila dianggap surat pemberitahuan tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 7. Sanksi administrasi berupa denda apabila orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara, pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Pasal 7 ayat 1 UU KUP. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu atau batas waktu perpanjangan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda SPT masa PPN 500.000, SPT masa lainnya 100.000, SPT tahunan PPHOP 100.000, SPT tahunan PPH Badan 1 juta. Sanksi denda tidak dilakukan terhadap 1. WPOP yang telah meninggal dunia, 2. WPOP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, 3. WPOP yang berstatus sebagai WNA yang tidak tinggal lagi di Indonesia, 4. BUT yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia, 5. WP Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku, 6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi, 7. WP yang terkena bencana yang ketentuannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan, 8. WP lain yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak lain. Pasal 2 PER 186 PMK 03/2007 yang dimaksud dalam ketentuan di atas adalah kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, perang antar suku, atau kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan. Untuk contoh soal SPT tahunan PPH Badan, di sini ada contoh yaitu PT ABC Perkasa adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang tekstil. Peredaran bruto PT ABC dalam tahun pajak 2019 sebesar 6.547.152.000. Peredaran bruto PT ABC dalam tahun pajak 2020 5.765.806.000 dengan penghasilan kena pajak 521.326.000. Maka perhitungan tarif PPh Badan sebagai berikut. Sudah diketahui penghasilan kena pajak sebesar 521.326.000. Lalu untuk perhitungannya nilai PPN-nya sebesar 22% dikalikan 50% dikalikan penghasilan kena pajak sebesar 521.326 dan dihasilkan angka 57.345.860 sehingga itu menjadi total PPh Badan terutang. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.